andai kan terjadi pembunuhan, pembunuhan itu sebagai pembunuhan jahiliyah. Sekarang dosanya siapa yang harus nanggung? Yang membunuh atau yang dibunuh? Open Mic ANB. Ustadz, ini kita lihat di media sosial dan yang lain itu banyak berita pembunuhan, kematian dan yang lain. Sebenarnya apakah banyaknya kasus pembunuhan itu bagian dari tanda-tanda kiamat, Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalimat bahwasanya banyaknya pembunuhan itu bagian dari tanda hari kiamat, ini kalimat yang benar. Karena Nabi SAW pernah mensabdakan itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yakthura al-haraj." Tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi banyak al-haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-haraj itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban, al-qatl, al-qatl. Yang dimaksud dengan al-haraj adalah aneka banyak pembunuhan. Dan hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya bagian dari tanda kiamat adalah banyaknya pembunuhan yang diungkapkan oleh Nabi SAW dengan kata al-haraj. Namun ini tanda kiamat sughra, dalam arti kejadian itu sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Artinya ini tidak kejadian yang sifatnya belakangan, tapi dari dulu praktek seperti ini sudah sering terjadi. Dan kita tahu bahasanya dalam peristiwa-peristiwa di mana kaum muslimin banyak jadi korban. Misalnya dulu bangsa Indonesia pernah mengalami banyak sekali peristiwa pemberontakan. Ada PKI, kemudian ada OPM yang sampai sekarang masih bertahan, dan berbagai macam peristiwa pemberontakan yang lainnya. Banyak sekali terjadi pembunuhan dan mungkin nggak jelas, ini kenapa dibunuh? Apa sebabnya? Hanya karena mungkin dugaan yang tidak begitu kuat, tapi dia jadi korban. Dan itu masuk sebagai bagian dari tanda kiamat. Ini berbeda dengan tanda kiamat kubro yang sifatnya adalah peristiwa luar biasa, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan seterusnya. Di mana tanda kiamat kubro ini baru muncul mepet-mepet dengan peristiwa kiamat kubro, kiamat besar. Tapi kalau tanda kiamat sugro, dia sudah berjalan dalam waktu yang lama. Intinya, bahwa untuk disebut banyaknya pembunuhan itu bagian dari tanda hari kiamat, ini benar, karena itu sabda Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim. Nah, kemudian gini Ustaz, sekarang itu kan sempat marak ini kasus caro Ustaz. Jadi di beberapa daerah itu ada semacam mungkin tradisi atau yang lain, mereka saling serang dan saling bunuh, hingga akhirnya kan ada satu korban, lalu kemudian ada yang menang. Nah, gimana pandangan Islam terhadap praktek-praktek semacam ini, Ustaz? Apakah dosanya untuk mereka yang membunuh saja atau yang dibunuh mungkin ada kebagian dosa juga, Ustaz? Satu prinsip yang perlu kita pahami, bahwa sebuah tindakan yang sama bisa bernilai berbeda tergantung dari latar belakang pelakunya. Sebagai contoh misalnya, orang melakukan safar. Saat orang melakukan safar, apakah nilai safarnya ini sebagai safar ibadah, safar mubah, ataukah safar maksiat? Tergantung dari niat pelakunya. Kalau dia safar dengan latar belakang untuk maksiat, maka dinilai maksiat. Dia safar dengan latar belakang untuk ibadah, dinilai ibadah, dan seterusnya. Hal yang sama juga ketika orang berantem. Bahkan dia sampai mengorbankan nyawanya. Tindakan semacam ini bisa bernilai sebagai tindakan ibadah, bisa bernilai sebagai tindakan maksiat, bisa bernilai sebagai tindakan yang menyebabkan orang berdosa. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Man qatala tahta rayatin immiyah yaghdab li'asabiyyah wa yad'u li'asabiyyah faqitlatuhu jahiliyah." Barang siapa yang berantem karena tahta rayatin immiyah, karena semangat immiyah, immiyah itu ketidakjelasan. Artinya dia kenapa berantem? Latar belakangnya nggak jelas. Kau kenapa membunuh ini? Ya, cuman saya jengkel sama dia. Kenapa kau jengkel sama dia? Saya marah sama dia, emosi sama dia. Jadi latar belakang dia jengkel, dia emosi sampai menghilangkan nyawa itu nggak jelas. Itu disebut dengan rayah immiyah. Dan di antara latar belakang rayah immiyah adalah yaghdab li'asabiyyah, karena fanatisme. Sebagai contoh misalnya, ada supporter A, supporter B berantem. Kenapa kamu mukul ini? Kenapa kamu sampai membunuh ini? Ya karena dia supporter lawan dari klub sepak bola saya. Apakah dengan alasan itu dia layak untuk dibunuh? Nggak jelas jadi.
Sehingga kadang ada orang nonton bola misalnya, tiba-tiba dia jadi korban. Dia jadi korban itu nggak jelas. Ini kenapa kok jadi korban? Ya karena mereka berantem. Kenapa berantem? Karena masalah fanatisme. Sehingga di antara alasan pembunuhan atau berantem yang tidak dibenarkan oleh syariat adalah pembunuhan atau berantem karena alasan fanatisme. Alasan semacam ini nggak boleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan ini bagian dari dakwal jahiliyah, seruan jahiliyah. Ngajak orang untuk loyal, ngajak orang untuk kita bersatu karena alasan fanatisme golongan, fanatisme klub sepak bola, fanatisme supporter, fanatisme dan seterusnya. Apa yang perlu untuk dibanggakan dari hal ini sampai menghilangkan nyawa orang? Anda berasal dari golongan A, dari golongan B. Semua orang punya golongan. Tapi golongan A dengan golongan B tidak lebih unggul dibandingkan golongan yang lain. Karena semuanya adalah hamba Allah. Sehingga adanya fanatisme seperti ini dilarang. Maka Nabi SAW pernah memberikan peringatan kepada sahabat ketika para sahabat Muhajirin dan Ansor, mereka sempat tegang. Kemudian sahabat Muhajirin memanggil teman-temannya, ya lal Muhajirin, wahai teman-teman Muhajirin, ayo kumpul. Yang Ansor juga sama, ya lal Ansor, ayo teman-teman Ansor kita kumpul. Nabi SAW kemudian keluar dari rumah beliau sambil mengatakan, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah ada orang yang meneriakkan ajakan jahiliyah sementara saya masih berada di tengah kalian? Dan semua dakwal jahiliyah maudhu semuanya dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Padahal ini latar belakangnya istimewa. Nama Muhajirin dan Ansor itu istimewa. Ini nama yang diabadikan oleh Al-Quran. Tapi ketika itu dijadikan sebagai alasan untuk membangun fanatisme, sehingga dengan itu bangun loyalitas, selalu saling berantem, bahkan sampai pada tindakan pembunuhan, itu praktek yang tidak direstui oleh syariat. Dan Nabi SAW menyebut ini sebagai, andaikan terjadi pembunuhan itu sebagai pembunuhan jahiliyah. Karena menganut asas jahiliyah masa silam yang dibangun di atas prinsip kebodohan. Kemudian masalah dosa. Sekarang dosanya siapa yang harus nanggung? Yang membunuh atau yang dibunuh? Kalau dosanya telah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, idza iltaqal musliman bisayfihima. Apabila ada dua orang muslim bertemu dan masing-masing membawa senjata, fal qatil wal maqtul finnar. Maka yang dibunuh maupun yang membunuh sama-sama di neraka. Para sahabat kemudian merasa heran. Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul? Ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, mungkin kita bisa menerima. Lalu bagaimana dengan yang dibunuh? Kenapa dia bisa masuk neraka? Kemudian Nabi SAW mengatakan, li'annahu harisun ala qatli sahibi. Karena korbannya ini juga punya semangat, punya keinginan untuk membunuh pelaku. Cuman dia kalah duluan ya. Sehingga mungkin sabetan pedang dia, mungkin senjata dia lebih telat mengenai badan lawannya, sehingga dia kena duluan, akhirnya dia mati. Maka dilihat dari latar belakangnya, orang ini terbunuh disebabkan karena emosi, terbunuh karena ilmiah tadi ya, karena ketidakjelasan atau karena fanatisme. Maka baik pelaku maupun korban dua-duanya di neraka. Waliyadzubillah. Dan betapa meruginya orang seperti ini. Dalam posisi dia kalah, dia terluka sampai dia mati, tapi ternyata yang dia dapatkan justru dosa, karena ini adalah tindakan maksiat, dan walaupun dia kalah, maka dia terancam neraka. Nah, gini Ustaz, kalau tadi misalkan latar belakang ini kan mempengaruhi ya, apakah dia dapat pahala atau dosa. Kalau misalkan case pembunuhan, tapi dia posisinya mungkin membela diri Ustaz, kayak mungkin ya dibegal atau mungkin dirampok dan yang lain, sehingga kadang dia dalam posisi terpaksa harus ya mungkin melawan, atau kalau enggak ya mungkin dia gimana caranya terhindar dari senjata tajam atau yang lain, dan mungkin terpaksa harus sampai membunuh gitu Ustaz. Kalau posisinya seperti itu gimana? Apakah orang yang seperti ini juga kena dosa atau bagaimana Ustaz? Untuk kasus ini sebenarnya sudah ada nas dari Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sa'id bin Zaid yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela
jiwanya, maka dia syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid. Sehingga orang yang membela diri, membela hartanya, membela keluarganya ketika mau diganggu oleh orang lain, sampai akhirnya dia mati, maka dia syahid. Kalau posisi dia mati, dia syahid. Berarti ketika dia hidup, dia tidak berdosa. Walaupun dalam kondisi dia berhasil membunuh pelaku misalnya. Ada orang mau ngerampok harta dia, kemudian dilawan itu perampok, sampai akhirnya dia berhasil mengalahkan itu perampok. Lalu perampok itu mati misalnya. Maka orang ini secara hukum agama, dia tidak berdosa. Dan oleh karena itu, ketika dia membunuh, maka tidak ada masuk kategori sebagai penduduk neraka. Sebagaimana ketika dia terbunuh, maka dia tidak masuk dalam kategori sebagai penghuni neraka. Kembali ini Ustaz, ke kasus yang tadi Ustaz ya, ke yang motif pembunuhan itu karena motif-motif jahiliyah dan yang lain, mungkin karena emosi dan yang lain. Apa solusi atau mungkin nasihat atau saran dari Ustaz ya agar masyarakat mungkin tidak terjebak lah dengan hal-hal yang seperti itu? Iya, mungkin barangkali budaya itu memberikan pengaruh besar bagi aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dan antara satu daerah dengan daerah yang lain, budayanya beragam. Tapi ada budaya yang layak untuk dipertahankan, dan ada budaya yang ini menjadi fenomena sosial. Artinya ini kalau dipertahankan bisa berbahaya. Dan dulu di zaman jahiliyah budaya seperti itu sudah ada. Sehingga orang misalnya emosi, akhirnya ya sudah kita buktikan saja kejantanan kita di perang A misalnya, atau di adu senjata di area X. Sehingga hanya karena misalnya emosi binatangnya diganggu, atau emosi ada binatang dia makan tanaman milik suku yang lain, atau misalnya emosi karena ada perempuan yang diganggu dari suku seberang. Akhirnya ketika timbul emosi seperti itu, terus mereka buktikan kejantannya di area perang. Yang kayak gini kan barangkali perlu untuk dipikir ulang. Sehingga peran para tokoh masyarakat untuk banyak memberikan nasihat bahwa nyawa itu berharga. Dan ketika kita hilang nyawa, maka perhatikan apa sebabnya nyawa itu sampai hilang. Kalau latar belakangnya adalah latar belakang yang nilainya tidak diakui oleh syariat seperti tadi ya, karena fanatisme, emosi yang nggak jelas dan seterusnya, seharusnya tidak dilakukan. Baik, terus gimana Pak? Bisa nggak ini diselesaikan dengan cara yang lebih menggunakan akal ya, lebih mengedepankan kedewasaan, kemudian rapat bareng. Baik, daerah mana yang dirugikan? Ini, kenapa dirugikan? Karena kemarin sempat ada wanita dari daerah ini diganggu oleh kampung sebelah. Lalu mereka emosi. Baik, sekarang coba dipertemukan antara tokoh masyarakat kampung A dengan tokoh masyarakat kampung B, sisi kerugiannya ada di mana? Kalau kemudian itu sudah dipastikan ada sisi kerugian, bisa nggak itu digantikan dengan bayar denda misalnya, sehingga nggak sampai nyawa hilang. Kedewasaan dikedepankan, dan itulah yang diajarkan dalam Islam. Maka semua tindakan pembunuhan itu harus melalui sultan, harus melalui pemimpin. Bahkan sampai pun misalnya ada orang mau melakukan kisos, A membunuh B. Ini sudah tindakan yang puncak ya, karena menghilangkan nyawa orang lain. Keluarga B mungkin akan nuntut, tapi dia nggak bisa kemudian ketika nuntut ngeluruk A, datang ke tempat A, bunuh A, itu nggak bisa. Harus melalui sultan, harus melalui hakim, pemimpin. Nanti hasil keputusan pemimpin itu yang kemudian dilaksanakan. Maka kalaupun misalnya keluarganya B nggak ridho dan mereka nuntut kisos, lalu ditangkaplah A, kemudian mau dikisos. Yang mengkisos siapa? Bukan keluarga B, tapi yang memenggal kepalanya misalnya, atau yang melakukan pembunuhan karena praktek kisos ini adalah dari pihak pemerintah. Al-Qucu yang menjadi petugas resmi. Nah, kalau yang balas adalah, yang mengkisos adalah petugas resmi dari pemerintah, ini kan tidak mungkin bisa balas dendam. Baik, saya nggak terima balas dendam. Yang bunuh bukan keluarga B, yang membunuh Al-Qucunya pemerintah. Kau akan berhadapan dengan pemerintah. Dan dengan cara demikian maka akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau yang terjadi seperti ini, kelompok A nggak terima bunuh kelompok B, ada korban, nanti B nggak terima, setelah sekian tahun dia misalnya membentuk kekuatan nyerang kelompok A, ini nggak terima lagi, akhirnya saling serang. Sampai kapan itu akan berakhir? Maka kalau ada
tindakan pelanggaran antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, diselesaikan dengan musyawarah. Baik, bisa nggak ini diselesaikan dengan cara bayar denda? Bisa Pak, kalau masih bisa selesaikan. Tapi kalau sampai pada tingkatan nyawa, nggak bisa Pak, nyawa kami ada yang hilang. Itu saudara saya nuntut kisos. Nah, nuntut kisos sekalipun penyelenggaranya adalah negara. Sehingga peran negara dalam hal ini sangat penting untuk kemudian memberikan memberikan yang pertama adalah penyuluhan, kemudian edukasi kepada masyarakat, termasuk para tokoh masyarakat ya, agar banyak meredam emosi-emosi yang muncul di masyarakat dan mengingatkan bahwasanya praktek semacam ini kalau terjadi di teman-teman atau terjadi di lingkungan kaum muslimin seharusnya dihindari.